akan istrinya, kakak dia pribadi jadi satpam. Sehingga dia akhirnya itu perusahaan jadi milik siapa? Istri. Sehingga dia memutuskan silaturahmi dengan saudara-saudaranya sendiri. Itu banyak terjadi. Dia mau sedekah, mau beri hadiah kepada ibunya, mau kirim 10 juta, kata istrinya, ngapain kasih mama 10 juta? Mama sudah tua. Nanti kalau mama kasih 10 juta, pasti mama juga kasih adik-adikmu. Ngapain? Kirim aja 200 ribu buat beli tempe. Akhirnya dia diajarin pelit oleh istrinya. Ini fitnah atau bukan? Tapi fitnah, dia gugur gara-gara istrinya. Betapa dia sayang sama istrinya, lagi jalan di mall pingin beli tas branded, harganya 120 juta. Ayo Bi, beli dong Bi. Akhirnya dia beli. Buat apa 120 juta? Tas kecil. Emang bisa simpan mobil? Terfitnah. Uangnya dikeluarkan pada yang tidak perlu. Istrinya nangis-nangis, teman-teman semua pada pergi ke Eropa, ke Amsterdam, ke Paris, ke Roma. Sudah, tadinya mau ke Tasikmalaya, nggak jadi. Akhirnya duit habis untuk jalan-jalan ke sana, duit habis. Sana lihat maksiat, wanita terbuka aurat. Nanti dihisap oleh Allah, bingung. Terfitnah oleh apa? Istrinya. Sebaliknya ada orang Masya Allah menjadi soleh, dermawan, gara-gara istrinya. Itu juga banyak. Maksudnya ini fitnah bukan fitnah sederhana. Meskipun disebut dengan fitnah khasah, fitnah terkait dengan pribadi, tapi juga luar biasa. Terkait istri, terkait anak, terkait tetangga, terkait harta. Dan ada fitnah yang umum. Ya, fitnah yang umum. Seperti dalam hadis misalnya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Bainama nahnu haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz dzakara al-fitnah." Ketika kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah menjelaskan tentang fitnah. Jadi di antara kasih sayang Nabi kepada kita, kepada para sahabat, Rasul sebutkan tentang fitnah-fitnah dan bagaimana solusinya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang fitnah yang umum. Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumun nasa qad marajat uhuduhum." Kalau kalian melihat orang-orang sudah tidak amanah, janji diselisihi, janji asal janji, marajat uhuduhum, tersebar, tidak ada yang amanah. Cari orang amanah susah. Cari orang jujur apa? Susah. Kemudian Rasulullah tekankan, wa khaffat amanatuhum, dan amanah mereka menjadi ringan, itu tidak diperhatikan. Wa kanu hakadha wa syabbaka baina ashab, dan mereka seperti ini, bercampur mana yang benar, mana yang enggak benar, mana yang al-haq, mana yang al-batil, yaitu carut marut. Akan terjadi seperti itu. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, faqumtu ilaihi faqultu, aku menuju Nabi, aku berkata, kaifa af'alu inda dzalik, apa yang harus saya lakukan kalau sudah seperti ini? Namanya apa? Fitnah umum, fitnah umum. Dan kita menghadapi dua fitnah, fitnah terkait pribadi kita, privasi kita. Dalam rumah ada fitnah, seorang terkadang terfitnah dengan istrinya, seorang terkadang terfitnah dengan suaminya, ya. Seorang wanita saking cintanya sama suaminya akhirnya bermaksiat, suaminya suruh begini, fitnah. Suami, istri, mertua terkadang fitnah. Itu juga luar biasa. Dan ada fitnah-fitnah apa? Umum yang juga tidak kalah beratnya. Maka ini contoh-contoh fitnah. Kita sebutkan itu tadi dari pembagian fitnah secara umum dan khusus. Maka fitnah ada umum, ada apa? Khusus. Adapun model-model fitnah, macam-macam fitnahnya banyak. Di antara fitnah yang disebutkan oleh Nabi SAW seperti fitnah harta. Fitnah apa? Harta. Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan, wa fitnatu ummati al-mal." Atau kama qala Nabi SAW. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah apa? Harta. Adalah harta. Tapi fitnah banyak. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan khusus harta? Sebenarnya mengatakan karena fitnah harta ini bisa mengantarkan kepada fitnah-fitnah yang lain. Bisa mengantar pada fitnah-fitnah yang lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya kama busitat, atau an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum." Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian,
Tapi yang aku khawatirkan dibawakan dunia atas kalian. Sehingga akhirnya kalian berlomba-lomba mengejar dunia tersebut sebagaimana umat-umat terdahulu yang dibawakan dunia bagi mereka juga berlomba-lomba terhadap dunia. Fatuhlikukum, akhirnya fitnah kekayaan tersebut, dunia tersebut membinasakan kalian kama ahlakathum, sebagaimana umat terdahulu juga binasa karena harta. Dan itu benar, ketika seorang sudah terfitnah dengan harta, dia bisa melakukan banyak kemaksiatan, dia bisa melakukan riswah, sogok menyogok, dia korupsi, dia berbohong, semua karena mengejar apa? Mengejar harta. Mengejar harta. Apalagi kemudian muncul perkataan sebagian orang, jangankan hal yang halal, yang haram aja zaman sekarang susah. Kita mau cari harta haram aja apa susah, apalagi yang halal. Ini perkataan buruk yang buat orang menggampangkan untuk mencari harta yang haram. Ya, haram aja susah, ya udah seakan-akan. Atau berdalil dengan kebanyakan manusia, yang semua orang juga riba, semua orang juga ini, semua orang juga bohong. Ngapain kita jujur-jujur? Kita kalau jujur bodoh, kita dimakan sama orang. Harus pintar dong, pintar bohong seperti mereka, ya sudah. Gara-gara harta semua orang ikut bohong. Ya. Semua orang ikut bohong. Sampai luar biasa kalau kita lihat transaksi. Sampai orang misalnya transaksi jualan, ya, kalau jual apa? Mangga manis, mangga manis, mangga manis. Beli sekilo ternyata asam. Loh kok asam? Kamu jangan bohongin saya, kamu sabar. Baru dibohongi sekilo, saya dibohongin segerobak. Sabar. Kamu kalau dibohongin jangan bohongin orang. Ya. Seperti orang-orang pekerja travel, buka travel, bintang 5 harga sekian, bintang, ternyata di bulan Ramadan, di bulan Desember, high season, harga hotel naik. Ternyata mereka belum beli hotel. Akhirnya orang-orang pada berangkat dikasih hotel bukan bintang 5, bintang 7,5. Yang harusnya sekamar berdua jadi bertujuh, subhanallah. Ini terjadi luar biasa. Nanti kalau ditanya kenapa? Kita dibohongin oleh broker. Tapi kok dibohongin broker, kok kemudian membohongin tamu-tamu Allah? Fitnah. Dia tidak mau rugi, maunya yang rugi jamaah. Ini bohong atau bukan? Bohong. Kenapa ini bisa terjadi? Nekat bohong, nekat menzalimi. Dia pikir tidak ada hisab hari kiamat. Orang kalau jual jasa, sama seperti jual barang. Kalau barang tidak sesuai, ada hisabnya. Zalim, kalau jasa tidak sesuai juga sama. Sama buka sekolah, target pasti hafal 30 juz. Padahal sudah 2 tahun 1 juz doang. Ini jual jasa, jasa kebohongan. Ini kan semua karena harta. Jadi harta ini dikatakan kenapa disebut oleh Nabi wa inna fitnata ummati al-mal, dan fitnah umat kalau harta, padahal masih banyak fitnah yang lain karena harta, kecintaan terhadap harta menjatuhkan kepada fitnah-fitnah yang lain. Kemudian di antara fitnah yang Rasulullah SAW sebutkan yang harus kita waspadai. Makanya gini, maksudnya gini, ikhwan, hidup ini kalau kita cari harta, kita harus latih diri kita untuk biasa yang halal. Ada syubhat? Enggak. Kenapa enggak? Saya enggak siap dihisab, udah kamu aja, saya enggak. Nanti Allah bukakan pintu harta yang lain. Tapi kalau kita gampangkan syubhat, masih ada syubhat, enggak apa-apa, syubhat kan belum haram kan? Syubhat kan. Padahal bisa jadi haram. Ketika kita menggampangkan, akhirnya semua dianggap gampang. Tapi kalau kita sejak awal sudah hati-hati, ini syubhat enggak. Dan subhanallah ini terkait bahkan masalah ibadah. Haji kemarin, haji. Orang pakai visa inilah, visa ini. Saya ditawarin, saya bilang saya tidak siap untuk dihisab. Haji, visa ziarah. Padahal visa ziarah dilarang untuk apa? Haji. Tapi yang membolehkan pakai dalil banyak. Dalilnya ini, saya tidak siap. Kamu halal terserah kamu lah. Ini contoh maksud saya, kita cari rezeki, kalaupun kita tidak usah yang syubhat-syubhat tinggalkan. InsyaAllah kalau kita berusaha meninggalkan yang syubhat, yang haram, Allah akan bukakan rezeki yang lain. Hasilnya sama saja. Mau dengan cara syubhat, dengan cara haram, dengan cara halal, rezekinya sama, tidak berubah. Yang dicatat malaikat itu juga.
Tergantung kau pilih cara mana caranya, hasilnya sama. Mungkin kau terpedaya sekarang dengan cara haram, hasilnya banyak, nanti juga nilainya sama seandainya kau tadi cari cara yang halal, sama hasilnya. Harus yakin akan hal itu sehingga kita tidak usah ragu-ragu meninggalkan syubhat maupun yang apa? Haram. Enggak usah. Saya punya kawan cerita, dia punya proyek sampai 1 triliun lebih. Cerita sama saya. Ada proyek, kemudian ketika dia menjalankan proyek, sebagian orang yang kemudian mensyaratkan dia agar dia juga mendapatkan saham. Jadi kamu boleh ambil proyek tapi saya juga dapat saham gini. Dikasih persyaratan. Proyek ratusan miliar. Teman saya cerita sama saya langsung. Ketika disuruh begitu, enak aja, ini korupsi. Dia enggak mau. Akhirnya dia enggak mau proyeknya dikasih kepada kontraktor yang lain. Dia bilang ya enggak apa, daripada saya makan haram, menyogok pejabat, bantu korupsi, ini dosa besar ya. Yang menyogok dan disogok di neraka. Akhirnya dia tidak ikut. Ternyata proyeknya dikasih ke yang lain. Dikasih yang lain, dikerjakan, ternyata tidak jalan karena dia ahlinya. Akhirnya dia dicari lagi. Dicari lagi dan tanpa ada korupsi sama sekali. Kalau rezeki tidak akan lari. Ya.